kita senantiasa masih diberikan limpahan dan curahan rahmat berupa nikmat iman Islam serta nikmat sehat walafiat dan juga kesempatan sehingga kita bisa hadir duduk bersama silaturahmi dalam rangka mengikuti kajian rutin mingguan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan istiqomah untuk terus ikut kegiatan-kegiatan yang ada di masjid tercinta kita. Salawat serta salam semoga Allah tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat dan umatnya ila qiyamah. Baiklah, sudah biasa tiap kajian oleh Ustaz kita biasa diawali dengan pembacaan surat Yasin untuk pembacaan surat Yasin ini sekaligus juga kirim doa Fatihah buat keluarga dari Ibu Jagati yang sudah tiada, yang sudah almarhum bapak. Yang pertama untuk suami, untuk orang tuanya dan adiknya, dan terutama kita doakan juga kepada pernikahan Ibu Jagati Tanjung ini senantiasa memberikan umur panjang yang barokah, diberikan kesehatan. Dan kita berharap tetap mudah-mudahan Ibu Jagati menginfakkan tanahnya untuk pembangunan masjid kita. Amin. Ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun solihan ila hadratin Nabi Mustafa bina syafina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyati wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah fi syarafina khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Bakar Umar Utsman wa Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah jami'an wa musallim al-awliya wa sallallahu wa sallim wa salatu wa tabi'in wa al-alamin wal musallin al-qansin wal-quburan wal-qansin wal-quran wal-muslim wal-jami'in malaikatil muqarrabin wa ila jami'i awliya'i Allahi ta'ala min masyaikil alamin wa barakatuh wa barakatuh khususnya kita menghadapi semua yang Sayyidina Muhammad Syahadul Kabir Al-Jai dan kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walijamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bismillahir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وقد قال الله تعالى في
insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Allah anugerahkan nikmat hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita di majelis ilmu ini bersama-sama kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Suara saya agak keluar nih Pak Mas. Sebelum kajian kita dimulai, mari kita bersolawat atas junjungan besar kita ya Nabi Syafi'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik para bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian insyaallah malam hari ini mukadimah seputar keutamaan bulan Sya'ban. Dari Pak Abid begitu. Insyaallah karena paling kalau kita karena sekali lagi kalau ya kajian kita sekaligus bahas seputar rawazil iftar, seputar puasa. Karena tak terasa hari ke hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan kita sudah masuki bulan Sya'ban di tanggal berapa Pak? Amin aja. Penanggalannya kapan? 18. Sekarang tanggal berapa? Penanggalannya kapan? Penanggalan tanggal 1-nya kapan? Tanggal 19. Hari Selasa atau Rabu itu aja dah. Hari Minggu. Hari Minggu. Muhammadiyah 18. Apa ini? 1 Rajab. 1 Sya'bannya. Hari Minggu kemarin tanggal 18 Masehi. Hari apa? Hari Minggu. Kok Minggu? Kalau nggak Selasa, Rabu, yang mana ini? Kan nanti kita ada acara ini. Selasa. Selasa Malam Rabu itu penanggalan 1 Saban kan hari Rabu. ya malam Rabu penanggalannya satunya. Jadi tanggal 1-nya hari Rabu ya. Iya itu yang versi mana tuh? Nggak tahu. Nah jadi Bapak sekalian, Muhammadiyah ada dua versi. 18. Tapi yang kita ambil kalau mau lihat di belajar yang paling mudah Masuk puasa. apa Udah masuk. tanggal 1 Sya'ban menurut PBNU udah. Nanti di situ muncul hari Rabu. Jadi malam Rabu itu mulai penanggalan, berarti tanggal 1-nya hari Rabu. Berarti nanti kalau mau mengadakan acara nisfu Sya'ban berarti malam Rabu. Jadi Bapak sekalian, bulan Sya'ban adalah bulan yang sebenarnya tidak termasuk kategori bulan haram atau bulan mulia. Tapi kenapa banyak keterangan dari para ulama dari hadis Nabi bahwa bulan Sya'ban adalah bulan mulia nggak mulia? Kenapa? Yes, apa? Biasanya begini Pak. Saya kasih analogi gini. Di sini ada orang kaya, di sini kaya banget, di sini orang ini orang biasa aja. Ini kalau yang kaya ini lagi makan durian, kira-kira bau nggak? Kalau udah bau dikasih nggak? Enggak. Kemungkinan dikasih Baunya doang. ada 2. Ya di sini ada bulan Ramadan. bulan Ramadan begitu ya. Di sini Rajab, di sini Ramadan. Nah, Sya'ban ini diapit 2 bulan mulia dan mulia banget, yaitu Rajab dan Ramadan. Biasanya orang yang dekat-dekat jualan minyak wangi itu wangi. Kalau dekat-dekatnya jualan ikan, jadi Sya'ban itu kenapa dikatakan bulan mulia? Bulan mulia. Bahkan kalau kita mau memadukan dengan asrul huruf bulan Dzulqa'dah. Ada nggak keterangan dari satu-satu guru kita bulan Dzulqa'dah itu pahalanya apa begitu, ada nggak? Hampir jarang ya. Tapi kalau bulan Sya'ban dia mulia karena banyak perkara-perkara besar yang terjadi di bulan Sya'ban. Satu diantaranya adalah bulan di mana arah kiblat itu berubah. Iya, enggak. Dulu kan kita kiblatnya Al-Aqsa. Jadi kalau di sini tuh agak ke sana Pak. Gitu Pak. Kan Indonesia itu kalau Cilegon itu 6 apa? Lupa saya. Dari garis khatulistiwa 6 derajat. Iya, 6,0. Nah, sementara Saudi Arabia di Mekah itu adalah 25. Makanya
rata-rata di kita itu jarak dari arah barat situnya 21 kalau dari Saudi 21. Nah Rasulullah dan para sahabat itu sholat itu dulu menghadapnya ke Baitul Maqdis. Iya, di sana. Jadi orang Yahudi itu sering mengolok-olok. Kenapa? Karena Baitul Maqdis itu adalah kiblatnya orang Yahudi juga, dia olok. Makanya Nabi pengen kapan turun kiblat ini di Ka'bah. Nah itu terjadinya di Sya'ban, cuma tidak disebutkan. Ya, walaupun disebutkan persisnya. Gitu. Terus apa lagi? Bulan Sya'ban adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turun. Tapi itu adanya di nisfu Sya'ban, malamnya Pak. Tidak disebutkan di sepertiga malam. Kalau sepertiga malam itu tiap hari dan malam. Kalau ini ada keistimewaan nanti di tanggal 15 berarti malam Rabu. Bukan. Sebelum ya. Masih Ya depannya nanti. Ya belum. Dan bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita itu kata Nabi banyak yang lupa. Kalau di bulan Rajab semangat apa puasanya. Padahal baginda Rasulullah SAW itu puasa hampir sebulan full. Kalau nggak ketemu Jumat full. Tapi kalau untuk bulan ini tahun ini bagi yang ini apa puasanya full di akhir sebaiknya jangan. Kenapa? Karena mesti akan ada perbedaan antara Muhammadiyah sama NU. Kalau NU ada apa? Ada lihat? Kalender. Belum ada. Oh belum. Saya ada kalender. Baik, mungkin banyak sekalian tinggal mengisi amalannya. Apakah dengan saat Sya'ban yang katanya bid'ah versi ya kita patunui. Jadi diisilah dengan amalan-amalan ibadah di kalau kita orang kampung mah saya biasanya baca Yasin. Di sini berapa kali? Masya Allah. Kenapa Yasin karena Al-Baqarah gitu? Kalau Al-Baqarah nanti imamnya doang yang lancar. Makmumnya. Jadi apa jadi isi menurut orang Salafi ini apa? Kenapa? Karena di malam itu Rasulullah tidak melaksanakan amalan itu. Jadi kalau NU mengamalkan sesuatu yang tidak ada larangannya, apalagi baca Al-Quran, baca Yasin itu sekarang boleh ya, jam 10, jam 12, pagi, siang, itu menggunakan hadis dalil umum gitu. Mungkin banyak yang tidak terlalu kami lebar menuliskan seputar sabar karena insya Allah beberapa pekan lagi kita akan bisa berhasil di Ramadan, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan Ramadan sekalian. Baik para pengajar sekalian, itu khotbah mungkin detailnya nanti jam aja. Jadi kita kajiannya seputar lawazimul iftar. Bagus. Lawazimul iftar itu kewajiban bagi seseorang itu setelah atau mau menjelang Ramadan. Nah itu dibagi 4 kata yang Ghazali. Amma lawazimul iftar, adapun kewajiban seseorang yang telah atau akan melaksanakan Ramadan itu ada 4 fa'arbaatun, maka 4. Yang pertama adalah al-qadha. Jadi kalau kita tahun kemarin punya qadha sebelum datang Ramadan ini bukan wajib, jadi tidak wajib, harus mengqadha. Kalau tidak jadi yang pertama qadha. Iya. Kalau umpama sampai kelewat ini lagi apa? Ketemu Ramadan lagi. Makanya itu kan setelah dan sebelum qadha. Nanti ke siapa-siapanya qadha ini ya alhamdulillah. Wal kafarah dan bayar kifarat. Kifaratnya bukan kifarat sumpah, bukan. Jadi kalau kifarat sumpah saya janji karena berantem enggak akur, saya janji demi Allah tidak akan masuk rumahnya sebulan. Bukan itu, tapi kifarat puasa. Lumayan lah kifarat puasa. Makanya ya kita di Indonesia orang nikahan itu banyaknya di bulan
Sya'ban, hari ini tadi saya juga pandangan besok Sabtu. Jadi ada kifarat bagi orang yang berpuasa. Nah saya waktu Jumat kemarin Jumat, kalau ada ibu-ibu itu kok ibu kayaknya santri gitu. Kalau gimana kalau sebelum jima itu puasanya batal dulu? Iya, kan? Sama juga punya. Karena itu semangat kali itu. Iya kalau pikir kan begitu. Maksudnya begini. Jadi gimana katanya kalau saya batalin dulu puasanya baru jima? Kalau lihat teks hadis itu tidak. Jadi ada sahabat Nabi, ya Rasulullah, apa ya Allah, halakku saya ya Rasulullah, aku imrati, saya jima sama istri. Nah kalau di istihad, wah batalin dulu baru. Nah saya ditanya begitu, ya nggak bisa, innamal amalu ini ya udah, dalilnya itu aja. Karena niat sejak awalnya mau ya pelonan begitu bukan mau. Itu ada kifaratnya, maka bagi kifaratnya ya lumayan kan. Terus selanjutnya wal fidyah. Ini penting fidyah. Dan yang terakhir adalah imsak bagian terakhir. Imsak itu menahan dikala batal yang sisanya. Biasanya ibu puasa gitu ya, begitu asar itu sunnahnya bagaimana, apa boleh buka dan seterusnya. Nah baik, yang pertama ammal qada'u, ada pun qada' fawjubu amun. Jadi qada' itu wajibnya umum. Umum itu mukallaf, muslim mukallaf al-qasawma, meninggalkan sauma. Kita saya bahas maksudnya ya. Jadi Imam Ghazali itu menggunakan redaksinya, padahal yang dibahas fikih itu sauma. Kalau di kitab-kitab fikih siang. Maksudnya Pak? Yang kita tahu, di Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, bukan kutiba alaikumus shaum. Nah Imam Ghazali karena ini kitab fikih, isinya paling banyak itu adalah tasawuf, yang dipakai itu redaksinya shaum. Kenapa? Karena ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, siyam itu adalah puasa. Iya, puasa. Ya puasa Ramadan yang puasanya cuma fikih. Puasanya sah. Enggak makan, enggak minum, enggak muntah sengaja, enggak jimat sengaja, apalagi ada lagi enggak masukkan sesuatu ke lubang-lubang tertentu dari fajar sodik sampai maghrib, itu namanya puasa ya siap. Jadi siap itu orang yang puasa menurut definisi fikih, sah puasanya. Mau berantem, mau perang gitu lah, mau ngomel-ngomel, mau unek-unek gitu ya, sumpah serapah, puasanya sah karena definisinya begitu. Nah kalau saum tidak. Kalau saum itu di zat Maryam. Jadi Maryam itu setelah dia melahirkan kan dia itu anaknya tuh Nabi Isa, kalau orang kafir mah Tuhan Yesus. Nah kan banyak ngomel, Wak, Maryam, kenapa sih kamu dari keluarga yang soleh, keluarga baik-baik, kok kamu sampai segitunya? Nah kan bingung Maryam. Waktu datang malaikat Jibril juga bingung, kok saya mau hamil? Gitu. Nah perintah dari Allah karena kondisinya sangat rumit, rupak Pak, bayangkan Pak, orang yang tidak pernah melakukan dosa dianggap berdosa oleh orang-orang Yahudi. Nah kata Allah, fakuli wasrobi wakori aina, Maria makanlah. Makanya versi umat Islam itu adanya lahirnya di ada pohon korma. Kalau versi Kristen ya domba. Wakori aina, tenangkanlah matamu, karena memang mata itu adalah gestur dari seorang bohong atau tidak bohong, senang atau tidak senang, apa bahagia atau tidak bahagia. Wak tahu, kalau bagian penyidik mesti tahu. Coba. Tadi sih penyidik. Jadi kalau BAP begini-begini doang, Pak, ini itu nggak mantap. Jadi waktu BAP mesti dilihat mata. Nah, lalu Allah perintahkan untuk apa? Jika fa'imma taroyinna minal basyari ahada, jika datang dari orang-orang Yahudi ke kamu apa mencela, maka kata Allah apa? Kita dari Allah, inni faquli inni nazartu lirrahmani
sauma. Maryam, yuk nazar. Ya Allah, saya bernazar kepada Engkau. Mulai detik ini saya tidak mau ngomong. Saya ulangi, nazarnya puasa, isinya tidak. Nah itu puasa yang saum. Jadi kalau puasa siang itu yang penting tidak makan, tidak minum, tidak jimat sengaja, tidak muntah sengaja, tidak masukkan sesuatu ke lubang tertentu dari fajar shadiq ada subuh sampai maghrib. Itu puasanya sah. Tapi dapat pahala enggak? Enggak. Kamin sa'imin atau banyak orang yang berpuasa, tapi yang didapat cuma lapar kan. Insya Allah kita puasanya siang atau sore? Ya duanya. Kalau saum itu Pak, saya punya teman yang dari aliran kebatinan yang bukan ngopi bareng saya puasa dia ngopi merokok aja karena dapat keterangannya puasa yang asli itu begini. Padahal syariat Islam, Masya Allah, Al-Quran itu Pak, memang kenapa Allah pakai siam begitu? Yang di sini pakai saum. Ini untuk apa? Untuk kita puasa ya secara syariat dan secara tasawuf. Tasawuf urusan hati. Ataupun yang bagi puasa itu menjadi sifat. Ini kita lanjut. Jadi wajib bagi seseorang yang mukallaf meninggalkan saum puasa bi'udrin atau bigori udrin, sengaja atau tidak disengaja. Makanya menjelang Ramadan ini ada nggak kita puasa yang pernah ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja? Kalau ada, ketahuan jumlahnya, wajib untuk kalau telatnya udah bertahun-tahun, ya itu Pak. Ada fidyah, nanti nanya ke Jopi. Ya berapa liter, berapa ini? Itu mau dari waktu masa muda itu pasti ada itu. Ya syaratnya ketahuan. Kalau nggak ketahuan, kalau banyakin sholat sunnah. Sama dengan sholat. Jadi sholat 5 waktu itu kalau kita ada ketinggalan mestilah dulu waktu muda, tapi kita tidak tahu berapa subuh ditinggal, itu tidak boleh mengkodok sesuatu yang tidak jelas, itu tidak boleh. Keras. Makanya di hadis Nabi waktu panjang itu cuma malaikat dia tuh golong tuh sholatnya. Ada nggak amalan-amalan sunnah? Nah kalau ada itu yang ngambeli, itu yang untuk termasuk kalau kita punya kodok atau punya dulu puasa ditinggalkan. Nah itu dengan amalan-amalan. Makanya kalau yang tidak pandai berpuasa Pak, ada temannya puasa sunnah, sedekah Pak. Di sini mah ada 13.000 kan? Ya, pada 13.000 cukup tuh Pak. Cukup untuk ambil. Baik, wajib bagi falha ittaqalis sauma. Jadi perempuan yang haid itu wajib. Kalau sholat enggak. Kasihan Pak kalau sholat qadha. Istri kita haidnya 10 hari. 10 kali 5 berapa? 50. Kalau puasa walaupun 15 hari mesti terus qadha. Terus tidak ada fit. Tidak ada kecuali nanti depan. Jadi itu Pak yang bagian qadha. Wa kadzal murtad. Sama seperti kita semua wajib untuk mengqadha adalah orang yang murtad. Murtad itu gimana? Yang murtadnya ketahuan sama kita. Jadi tadinya Islam, baik Islam dari lahir atau dari bukan, dia murtad, lalu dia masuk Islam balik lagi. Nah begitu balik lagi berapa tahun? Kalau 3 tahun berarti kali 30, 3 kali 30 dan 90. Ada pula orang kafir, anak kecil, wal majnun dan orang gila. Kalau qadha alaihi maka tidak harus mengqadha. Dia tidak harus mengqadha. Makanya kalau nggak mau puasa ya pilih aja, kalau nggak anak kecil, orang gila. Itu. Kita tidak mau puasa. Kenapa? Karena rufi al-qalam. Kata Nabi, pena malaikat, Rokib dan Adit itu diangkat lah. Diangkat bagi siapa? Anak kecil. Jadi anak kecil itu berbuat dosa enggak dosa. Kalau diajarin dosa begitu ya, yang ngajarin. Nah anak kecil ini sampai berapa begitu? Anak kecil. Ada nggak? Balik. Ya coba kita kembali ke ini aja, ke KBBI. Ada tahu nggak?
Nih, ada bagi apa jani bahasa Arab ya. Bagi gitu ya. Habis bagi anak TK panggilannya itu perempuan. Bayi balita. Oh, habis balita anak-anak. Pak Od. Kalau sekolah. Terus habis itu ada lagi nggak? Serius Pak ini? Oh, remaja, anak-anak. Nah, remaja itu dari umur berapa ke berapa? 15 sampai 17. Itu kan beda-beda kan? Di bahasa Arab ada, jadi di kitab Imam Bajuri, di kitab Sahasya Fathul Qorib. Jadi apa? Nggak ada istilah remaja dan apa ya? Yang ada itu bulan ya. Jadi kalau anak kecil kategorinya sebelum itu ada bulan, setelah itu ada fata itu ya wong nom. Fata itu dibatas sampai 35 pemuda. Jadi yang usianya udah 36 berarti bukan pemuda. Nah nanti dari 35 ke 40 namanya kahlan, enggak, bahasa itu namanya kahlan. Nah baru dari 40 itu syekh. Nah syekh itu udah usia ya bisa dikatakan tua. Dari 40 ke 60 namanya syekh. Dari 60 ke seterusnya itu namanya syekhul haram gitu ya. Ya, jadi kaitannya mas kalian kodok tidak wajib bagi anak kecil. Nah, anak kecil sampai balik, udah balik kita dari puasa dia susah, nanti sampaikan. Kalau ketemu setahun, ya orang tuanya ngasih fidyah lah. Nah, itu yang kodok. Wa ammal kifaratu fala tajibu illa bil jima'i. Maka kalau kifarat puasa itu tidak akan terjadi kecuali sebab jima. Makanya kalau mau nikah dan Syawal, ya, yang di bulan Sya'ban, Rasulullah itu lebih banyak nikahnya di bulan Syawal. Yang nomor 2 memang bulan Sya'ban. Kan enak Pak kalau di bulan Sya'ban, kamu di bulan Syawal nggak harus beliin baju nggak harus. Tapi kita mah di bulan Syawal malah ini ada tradisi kamani di sebagian kita. Kalau di Jawa kalau nggak salah di bulan Syuro ya Pak, di bulan Syuro ya. Iya. Nah tidak akan terjadi kecuali bil jima. Adapun prolog jima itu tidak. Pendahuluan jima itu tidak. Walaupun sampai keluar itu tidak. Tapi kalau jima itu ya di madzhab Syafi'i itu memasukkan zakar ke farjinya perempuan sampai kepalanya tenggelam Pak. Jadi kalau nempel-nempel doang belum batal. Belum ada yang bisa juga aman. Ini itu namanya Banyak jima. bujangan. Kalau itu terjadi keluar tidak keluar itu kategori jima. Istilahnya yang mendingan dilanjutin kan gitu. Bukan anu Pak, yang nggak boleh Pak. Keluar mimpi. Nah kalau makan membatalkan makan tidak. Kalau makan subuh ini enggak juga. Jadi kifaratnya lumayan kafaratu wal kafaratu itqu raqabatin. Memerdekakan hamba sahaya. Ada nggak? Nggak ada. Kalau sesuatu yang nggak ada yang nggak usah diistihad. Memerdekakan orang miskin dikasih uangnya. Kemiskinan itu tidak akan ini apa? Bila karena kita ngasih itu, tapi minimal. Tapi itu tidak. Jadi bukan untuk pakai mikir dan seterusnya. Itu sudah tidak. Ya kalau barangnya tidak ada ya udah. Nanti alternatifnya yang kedua adalah puasa syahraini, puasa 2 bulan. Iya, 2 bulannya nggak bisa dicicil. Mutatabi'aini harus terus-terusan, nggak bisa satu hari ini puasa besok enggak. Harus kalau batal mesti diulang. Kalau tak mampu lagi ngasih makan Fatih miskin ngasih makan 60 orang miskin. Enggak boleh 50. Likul miskin mudan. Setiap orang miskin semut 1 liter.
Jadi nggak bisa dikasih ke 10 orang. Bayangkan Pak, kalau kita sekarang bentuknya beras ya, kita ngasih ke fakir miskin beras liter, pantas nggak? Nggak pantas Pak. Ada telurnya, ada minyak, kalau bisa tambahin minyak, amplop. Ya perkiraan 60 itu adalah 50 kilo. 50 kilo. Ya terus amplop. Beda sama fidyah. Apa? Fidyah orang meninggal. Gitu. Kalau ini mah khusus. Kalau 60, kalau fidyahan di sini pada fidyah. Iya kalau fidyah, tapi saya lebih cenderungnya kalau ke orang kaya mungkin nggak pantas. Iya saya pernah diprotes juga di pajaknya. Jadi nggak, tapi kategorinya kaya lah menurut orang Indonesia. Jadi biar tahlil terakhir itu dibagikannya semua untuk fidyah sholat biasanya. Nah itu kurang pantas kenapa? Karena umumnya bentuknya fidyah kifarat itu untuk orang kafir. Jadi protes saya karena dulu bacanya maksudnya daripada melarang. Jadi kalau dipakai pada sini, kalau yang merasa punya saldo berapa ya? Nggak pengertian mampu itu tidak ada standarnya. Dari konsep standar kecuali Imam Ahmad bin Hanbal, seorang yang punya nisab zakat itu kategori kaya. Berarti 84 gram 24 karat dikali berapa? 2,5 ya? Berapa tuh? 80 kali 2,5. Ya 200-an. Ya kalau ada saldo segitu, jangan itu rumah atau kendaraan. Berarti kategorinya kaya menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau belum segitu ya ambil aja Pak. Iya. Ambil aja. Nah ini terjadi di sahabat Nabi kalau ini Pak. Jadi sahabat Nabi itu datang Rasulullah, jadi Pak itu ya Rasulullah, aduh itu sakit ya Rasulullah, saya jima sama istri saya. Kata Nabi, ya udah kalau kamu punya budak, dimerdekakan. Jadi dia Rasulullah saya nggak punya budak, lagi budak. Ya udah kalau gitu puasa 2 bulan, nggak kuat. Saya juga belum meneliti umurnya berapa kira-kira sahabat ini ya, sehingga mengatakan puasa 2 bulan tidak kuat, dan Rasulullah tidak protes. Kalau masih muda, masih nggak kuat enggak? Islam itu memang usah memberikan kemudahan ke umatnya. Begitu nggak kuat, ya udah ngasih makan 60 orang miskin. Ya nggak ada miskin juga dia. Ya udah ambil kurma sama Rasulullah. Nih udah sedekahin ke orang yang lebih miskin dari kamu. Dia jawabnya apa? Nggak ada ya Rasulullah kecuali saya orang yang paling Udah kamarnya. jadi nggak jadi Pak. Eta mah gratis eta mah. Jadi sekalian dikasih sedekahan Rasulullah. Dan itu kejadian itu tidak pernah diteliti sama Rasulullah. Kuat ente nggak miskin, masih kuat enggak? Karena memang Islam itu datang memberikan kemudahan. Selanjutnya al-fidyah. Amal fidyah itu fatajibu al-hamil wal murdi. Fidyah itu wajib bagi ibu hamil tapi plus qadha. Al-hamil wal murdi idza aftarata khaufan ala waladayhima. Jika dia takut ke anaknya. Jadi kontrol ke bidan atau ke dokter, kata dokternya, Bu, sebaiknya jangan puasa dulu. Ini kandungannya lemah dan seterusnya lah. Nah karena takut itu nanti harus ada fidyah setiap 1 hari 1 liter setiap. Nah selanjutnya adalah syahrul haram, orang yang sudah tua renta. Ya, tua renta itu ya kategori memang dia karena nggak kuat puasa. Ya kalau ajaib nanti dia umpama usia 80 nggak kuat, usia 90 kuat ya puasa. Tapi ini karena dia memang tidak potensi begitu dan nggak umum, nanti dia cukup bayar fidyah. Ataupun orang yang sakit, kemungkinan sembuhnya itu tipis, dikit. Nah nanti dia nggak cukup bayar fidyah. Tapi kasusnya jangan begini. Jadi saya jamaah di Jabal Nur di Kalem tuh. Sebelum datang Ramadan sudah fidyah.
Saking Udah yakin sibuknya. puasa. Udah yakin nggak puasa itu. Ini banyak uangnya. Bukan begitu Pak. Udah yakin nggak Jadi puasa. dapat seminggu puasa meninggal dunia. Orang tuanya yang udah sepuh banget. Oh. Kan memang harusnya kalau mau lebih cepat itu hari ini nggak puasa, malam ini bawa ke masjid terutama ini fidyah atau ya 7 hari. Fidyah ini enggak, Ramadan belum datang, ya udah biar beres. Gitu. Satu Iya. bulan. Iya 1 bulan. Ternyata iya baru 7 hari udah meninggal dunia. Jadi syariat Islam ya nanti memberatkan kalau bagi orang yang tidak mampu. Itu dari fidyah enggak bisanya dari fidyah. Jadi yang terakhir imsak bagian menahan, jadi menahan sisa dari hari. Untuk fayajibu alaman asal fitri wajib bagi orang yang bermaksiat buka. Ya orang maksiat ya terus aja susah. Dia puas, saya maksiat buka. Dosa tuh. Itu kalau dalam syariat Islam wajib untuk sisanya harus puasa. Ya kalau wajibnya karena dia sendiri juga enggak, kalau ada umpama di negara kita menerapkan syariat Islam, ini diterapkan, dimasukkan ke undang-undang, ketahuan dia dikurung. Tapi enggak ada. Nah, kalau ada ya pasti diprotes. DPR juga nggak mau. Wala yajibu al haid, tidak wajib bagi ibu-ibu yang haid, tapi sunnah. Nanggung setengah 6 haid, nah puasa sunnah. Tapi kalau pagi ya kasihan. Haidnya pada jam 6 pagi, jadi buka. Ya, tapi kalau bagi orang yang bermaksiat sengaja melakukan puasa, maka wajib untuk berangkat. Wala alam safir, dan tidak wajib bagi orang wajib musafir. Jadi bahkan teksnya di Al-Quran kamangkan nabi hukum maridon atau ala safarin, sakit atau ya udah. Ataupun dia apa? Wala alam safir tidak qadim akhir. Dia nyampe ke sana sore. Ya udah mau makan aja. Makanya kita kan ada kayak Pak di tol-tol tuh di rest area. Pokoknya kalau Jakarta udah bukan bulan puasa kan. Di Serang tahu sekarang di Pasar Rawu ketika kalau akhir-akhir Ramadan di sana itu yang jualan. Iya kalau Cirebon alhamdulillah. Cirebon alhamdulillah. Yang ini yang rest area gitu kan. Mereka kan kebanyakan musafir. Makanya ada bingung itu begini bahwa bapak yang kerjanya tiap harinya bawa bus kontainer yang perjalanan musafir tiap hari. Iya. Itu bagaimana? Ya harus toleransi masa kerja ada libur, tetap harus